Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di AOC, Anak Offshore Channel. Kali ini kita akan membahas aktivitas setelah bekerja di lapangan. Kita akan melaksanakan sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaahnya di atas laut. Percaya nggak? Lihat ya, di atas laut nih asli. Tuh, laut. Di atas laut. Di atas laut ya. Kita akan melaksanakan sholat berjamaah di atas laut. Kita akan lihat juga musola kita seperti apa. Musola keren. Jadi ikutin aja terus aktivitas after working hours kita di AOC channel. Oke? Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, tombol subscribe, dan tombol lonceng di bawah ini. Gratis loh guys, agar kalian selalu update terus video-video dari Anak Offshore Channel. Alhamdulillah, kumandang azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya kita menuju musola. Oke, yuk. Ini ada rak sendal. Oke, jangan lupa baca doa sebelum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بهذا البلد وأنت هل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المسأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salatiha qala ma 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu wa kana ahabba dini ilaihi ma dawama alaihi sahibu. Hadis Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW menemuinya ketika ia sedang bersama seorang wanita. Beliau bertanya, siapa wanita itu? Aisyah menjawab, si Fulana. Ia sedang menceritakan sholatnya. Beliau bersabda, beribadahlah menurut kemampuan kalian. Demi Allah, Allah tidak akan merasa bosan sampai kalian sendiri yang merasa bosan. Ajaran agama yang paling disukai oleh Allah ialah dilakukan secara lestari oleh orang yang bersangkutan. Ini sudah jelas dari dua hadis ini sendiri. Jika kita mau beribadah, contoh sholat qiyamul lail, sholat malam, kita sudah niatkan pingin sholat tahajud, misalkan 8 rakaat, sholat tahajud 8 rakaat dengan bacaan minimal 1 rakaatnya 1 juz. Kita sudah niatkan seperti itu. Padahal kita tahu kita itu tidak mampu berdiri lama. Nah, ini kategori termasuk orang yang telah mendolimi diri sendiri. Berarti kita termasuk orang yang telah memaksakan diri kita sendiri untuk beribadah. Seperti tadi dalam hadis dinyatakan bahwasanya Allah tidak akan bosan-bosan lihat kita beribadah. Jadi Allah itu akan lebih sering kita itu beribadah secara kontinu, sedikit tapi manjang. Sholat duha 2 atau 4 rakaat tapi terus menerus dilakukan tiap hari, dibanding dengan sholat yang langsung 8 rakaat tapi seminggu sekali. Tapi ya itu pun alhamdulillah Pak, 8 rakaat seminggu sekali daripada tidak sama sekali. Tapi betapa indahnya jika kita bisa melakukan sesuatu hal itu dilakukan secara kontinu, karena niscaya sesuatu hal yang akan diulang terus menerus, kita sendiri nanti yang akan bosan Pak. Jika ibadah kita mengulang terus menerus, awalnya sholat duha 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nanti kelamaan-kelamaan kita bosan, kita imun. Menambahlah, berarti itu apa? Berarti Allah sedang menambah keimanan kita kepadanya. Kita ditambah tuh, Allah tuh sedang perhatian sama kita. Kita diberikan nikmat dalam beribadah. Allah tambah lagi nikmatnya. Besok ketika break jam 9 tiba-tiba pengen 4 rakaat. Ya, Masya Allah itu Pak. Tidak ada yang tidak mungkin dalam kita beribadah. Ketika Allah kun fayakun, mungkin Pak. Ketika Allah berkehendak kita beribadah lebih baik, pompalah terus semangat kita itu untuk beribadah terus menerus. Jangan sampai kita lalai, karena sungguh merugilah orang-orang yang lalai Pak. Kalau kita sudah intens melaksanakan hal-hal yang wajib, seperti kita di tempat ini, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat fardu. Insya Allah dalam sehari 5 kali itu, insya Allah kita tidak akan tertinggal. Mudah-mudahan di rumah pun bisa kita kita bisa lanjutkan, kita bisa teruskan kebiasaan kita di sini ini, sehingga kita bisa beribadah sedikit demi sedikit tapi panjang. Jadi ibaratnya kalau kontrak kerja nih Pak, lebih baik dikontrak, lebih baik digaji misalkan rata-rata per bulan itu 10 juta tapi sampai pensiun, dibanding kita digaji 20 juta tapi hanya kontrak 5 tahun Pak. Ya. Jadi betapa indahnya kan Pak kalau gitu. Jadi kita sudah bisa memanage ke depannya akan seperti apa. Begitupun ibadah. Ya. Mudah-mudahan pengingat yang singkat ini menjadikan ibrah buat kita semua, khususnya buat saya sendiri. Kita senantiasa dari hari demi hari kita harus meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, karena kita tidak tahu kapan hidup kita itu akan berakhir, kapan hidup kita itu akan terus, apakah kita itu akan selamanya hidup di dunia ini? Tentu tidak, karena kita yakin, kita tahu bahwasanya kita semua itu akan meninggal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hilaf datangnya dari saya, benar hanya milik Allah.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita selesai juga melaksanakan sholat isya, dilanjutkan dengan tausiah. Nah, selanjutnya kita akan panggilkan tadi yang jadi imam dan yang jadi ustadz yang isi ceramah tadi ya. Kita panggilkan untuk Kang Satria sama Ustadz Agung. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, sahabat AOC, kita di sini kan pekerja di offshore ya, pekerja lepas pantai. Namun setelah semua aktivitas yang kita jalankan, setelah selesai semua aktivitas pekerjaan dan tanggung jawab kita juga bertanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan fasilitas yang luar biasa di sini, mushola yang keren banget ya. Kalau menurut saya, kita sholatnya di atas laut, di tengah laut, tapi tempat musholanya keren. Nah, orang-orang di balik pengisi dan yang jadi imam, yang jadi ustadznya, pengisi ceramahnya adalah pekerja-pekerja dari offshore juga ya. Jadi kita di sini semuanya istilahnya bertabayun ya, Ustadz ya. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Oke, kita lanjut aja ya. Kita akan bertanya langsung pada teman-teman ini. Di sini ada Kang Satria, lalu ada Ustadz Agung. Ustadz ya? Yes. Ini Kang Satria ini dari mana Kang Satria? Saya dari Cimahi. Cimahi. Kalau Mang Agung apa Ustadz aja nih panggil? Mang aja lah. Mang ya. Jadi akrab. tua ya Ustadz. Mang kan Mang tuh om kan. Terlalu berat ya. Ustadz. Oke, baik Kang Agung sama Kang Satria sama Mang Agung ya. Oke, saya mau bertanya dulu ke Kang Satria nih. Kang Satria nih di sini di offshore ini tugasnya apa? Kalau sedang bekerja, saya tugasnya sebagai plan operator. Plan operator. Apa aja kerjaannya itu? Aktivitas Sebagai plan operator perusahaan minyak dan gas. Intinya saya itu lebih ke memproses. Jadi membuat si minyak dan gas yang ada di dalam bumi itu diproses, kemudian si minyak dan gas bumi itu dijual agar diterima oleh konsumen sesuai dengan spesifikasi. Dan intinya semuanya itu harus dikerjakan dengan aman. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau ini Mang Agung, apa aktivitasnya di offshore, tugasnya? Alhamdulillah kalau saya diberi amanah untuk di offshore ini sebagai teknisi chemical. Jadi memiliki ya boleh dibilang sedikit peranan penting lah ya. Jadi mensupport teman-teman daripada operation juga, plan operator, untuk menjaga integritas daripada produksi. Tapi saya lebih bersifat ke arah chemicalnya, di bahan-bahan kimianya, bahan-bahan kimia yang berhubungan dengan produksi, baik dari produksi minyaknya, air buangannya, kualitas air buangannya, maupun gas yang akan dijual ke daerah Pupuja. Masya Allah, luar biasa ya ilmu yang kita dapatkan. Baru sebentar aja udah banyak ya ilmunya yang kita dapatkan. Nah, selanjutnya saya bertanya ke Kang Satria nih, kan selama ini kan jadi imam terus ya? Jadi enggak juga. Kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar ya. Oke, jadi kan selama ini kan jadi imam di sini ya, di musola di Anjungan ini. Itu rutin apa gimana? Ada jadwalnya Pak? Sebenarnya nggak rutin. Kalau bilang rutin kan selalu ya, tapi lebihnya sering lah. Kalau misalnya ya kalau misalnya dipilih sama makmum kan kadang-kadang didorong-dorong gitu, ada ya? Waduh, kita malah nggak pengen gitu. Saya pengennya jadi makmum aja, tapi dorong-dorong ya udah deh, mau gimana lagi, jadi aja imam gitu. Tapi sebenarnya sih ya
pengennya sih jadi makmum aja. Ya, jadi Kang Satria ini rutin ya ngisi jadi imam di musola ini. Nah, saya ingin bertanya juga pentingnya sholat berjamaah khususnya ya, pentingnya sholat berjamaah di offshore ini. Kalau dibilang pentingnya sholat berjamaah itu, mungkin saya pengen balik nanya nih ke Mas Hengki. Kalau misalnya sholat sendiri, Mas Hengki nih sholat sendiri nih, gitu, yakin nggak ketika sholat itu khusyuk apa enggak? Ya. Yakin nggak? Ya. Nah gitu, kadang kan kalau misalnya kita sholat sendiri kan dapatnya 1 derajat ya, dianggapnya 1 derajat lah, 1 pahala lah, anggap aja seperti itu. Tapi kita nggak khusyuk, nggak tumanina, buru-buru gitu, malah nggak dapet tuh si 1 derajatnya itu gitu. Tapi kan beda ketika kita sholat berjamaah, kita ganjarannya malah bisa 27 kali lipatnya, 27 derajat. Walaupun misalnya kita berusaha untuk khusyuk gitu, tapi insya Allah dengan kita berjamaah, kita untuk khusyuk itu bisa lebih dapat tercapai. Amin. Gitu. Ya, Mungkin ya sedikitnya itulah. Ya, ilmu sekali lagi ilmu yang bermanfaat kita dapatkan di channel kita ini. Jadi tidak hanya aktivitas pekerjaan, ternyata dalam beribadah pun rekan-rekan di offshore sangat khusyuk ya menjalankannya. Dan ini untuk Mang Agung, ini kan sering ngisi tausiah ya di sini ya. Nah, itu materinya yang disampaikan ke rekan-rekan di offshore setelah Bada Isya ya. Ya. Itu materinya apa aja sih biasanya? Ya, kalau materi sebetulnya sumber kita di sini banyak, alhamdulillah ya, sudah difasilitasi di musola kita ini, musola Darul Mutakin yang lokasinya di Central Plant. Jadi kita bisa mengkaji masalah fikih, masalah ubudiyah, masalah akhlak, tafsir, sirah. Jadi berbagai macam bisa kita sampaikan. Yang terpenting adalah dalam menyampaikan, kita sampaikan balighul ani walau ayat, sebagaimana Rasulullah bersabda bahwasanya sampaikanlah dariku walaupun 1 ayat. Jadi mudah-mudahan dengan kita setiap hari memberitahukan, mengingatkan 1 ayat ya, setidak-tidaknya ada yang nempel lah di hati kita. Amin. Sehingga kita itu bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. Amin. Keren. Ustadznya ternyata handal ya di sini ya. Nggak kalah sama Ustadz Adi Hidayat ya. Coba nanti kita tag ini Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Abdul Somad, mudah-mudahan nonton ini. Kalau bisa dia usianya kita ajak ke sini ya, kita ajak offshore ya. Amin. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat ya. Bisa datang. Kita doain juga, kita undang sekarang aja ya Ustadz, mudah-mudahan Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad mudah-mudahan mau datang ke offshore ke tengah laut, mau tausiah di tengah laut, di tengah-tengah kita ya, kita harapkan. Nah, untuk Kang Satria, kan kita kalau pulang ke darat ya menggunakan kapal, kadang kita kan nggak tahu arah kiblatnya kemana. Kira-kira kalau kita tetap melaksanakan sholat itu sah apa enggak? Insya Allah kalau namanya sholat itu wajib ya. Kita tuh harus dalam keadaan sakit kita harus sholat. Walaupun misalnya harus tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, tidur, tidak bisa tidur, ya kita dengan isyarat. Gitu. Intinya sholat itu benar-benar wajib. Apalagi kita sehat, segar bugar. Insya Allah yang di offshore semua, teman-teman kita semua yang bekerja di offshore ini kan kebanyakannya laki-laki yang kuat gitu. Tiap tahun kita di medical check up. Ya. Tapi apabila kita di kapal, insya Allah walaupun misalnya keadaan apapun, tapi kalau misalnya kita tahu udah bawa kompas, kita di HP kita udah canggih lah, kita bawa kompas, kita berusaha untuk tahu arah kiblatnya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, atau misalnya kita nyari nih matahari, ternyata lagi mendung gitu, insya Allah
Itu walaupun misalnya tidak tahu arahnya, sholat kita tetap diterima. Wallahu a'lam. Bagus. Oke, jadi apapun kondisinya tetap sholat nomor satu. Ya, jadi untuk Mang Agung, jadi pertanyaannya adalah kita kan meninggalkan keluarga di rumah ya. Kita sebutannya kalau nggak salah musafir ya, kalau jauh ya dari keluarga seperti itu. Nah, pada saat kita jaraknya sedemikian jauhnya dengan keluarga, peranan ibadah seperti sholat dan lain-lainnya khususnya di tengah laut seperti ini yang jauh dari keluarga, apa peranannya untuk kita nih pekerja di offshore? Ya, kalau sebagaimana konteksnya, manusia itu diciptakan ke bumi oleh Allah itu sebagai khalifah, berarti Allah mempercayakan kepada kita suatu tugas untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi sebagaimana Allah berfirman bahwasanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk menyembahku. Konteksnya beribadah. Lalu peranannya seperti apa ketika kita ada di offshore, di lepas pantai? Konteks dengan ibadah mau di offshore mau di mana sudah jelas. Berarti kita harus mengutamakan ibadah. Walaupun kerja kita dari pagi sampai sore adalah ibadah, tapi hablum minallah kita juga perlu kita perkuat. Kita dari rumah ke laut, kita niatkan semuanya karena ibadah, karena Allah, meninggalkan keluarga. Dan kita pun harus meyakini bahwa kita meninggalkan anak istri. Ketika kita berangkat, kita pun belum tahu apakah kita akan pulang dengan selamat, dalam kondisi sehat, atau dalam kondisi masih hidupkah atau tidakkah. Jadi itulah peranan kita beribadah di lepas pantai ini yang jauh daripada keluarga. Kita harus terus meningkatkan, karena semata-mata dengan semakin meningkatnya kualitas kita ibadah, kita sholat diperkuat, sholat berjamaahnya kita tinggalkan, ditambah dengan yang sunnah-sunnah, insya Allah itu akan terus memupuk kualitas daripada ibadah kita di dalam menyongsong kita bekerja di offshore. Amin, ya Allah, indah sekali ya nasihatnya dari Mang Agung. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Kang Satria dan Mang Agung ya. Kayaknya sulit-sulit. Ya, gampang aja. Susah banget. Ini mumpung channelnya ditonton semua orang, apalagi keluarga kita ya, keluarga kita pasti akan nonton juga. Ya. Jadi pesan untuk keluarga yang di rumah, khususnya keluarga yang kita tinggalkan ya, keluarga kita anak dan istri terutama. Apa pesan untuk mereka agar mereka juga mendoakan kita yang di offshore ini untuk selalu diberi keselamatan gitu. Untuk keluarga di rumah sebenarnya mereka itu menurut saya, keluarga saya itu manusia super. Istri saya yang ditinggalkan, walaupun misalnya dia super power menjadi single fighter di rumah, itu mengurus anak, mendidik anak dari segi duniawinya atau urusan nanti akhiratnya, itu dia walaupun tanpa saya gitu. Mereka adalah ya, istri saya wanita super dan anak-anak saya adalah manusia yang hebat gitu. Ya tetap mendoakan suaminya, mendoakan ayahnya, mudah-mudahan diberikan keselamatan, amin, diberikan kelancaran ibadahnya, amin, kebarokahan amin, dalam mencari rezekinya, amin. Itu, dan di rumah tetap selalu hati-hati, selalu ingat Allah, jangan jauh dari Al-Quran, jangan lupa sholat, tetap ya doakan yang baik-baik lah, tetap husnudzon billah kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua. Amin. Nah, Mang Agung, silakan. Ya, kalau sebetulnya konteksnya kita tidak jauh beda ya, sebagai harapan ekspektasi kita untuk keluarga di rumah. Apalagi saya yang kalau hitung-hitungan dalam 1 tahun, sepertiga tahunnya itu ada di offshore. Masya Allah. Ya, karena schedule saya itu 21, jadi makin lebih lama di offshore ya.
Oh iya, Mang Agung ini jadwalnya beda ya dengan kita. Dia lebih banyak di offshore daripada di rumah. Makanya boleh dibilang Nelayan juga kalah. makanya boleh dibilang kalau orang-orang bilang ke offshore rumah kedua, kalau saya offshore itu jadi rumah pertama. Karena dengan schedule 21-nya. Sama seperti halnya tadi Kang Satria, bahwa saya istri saya dan keluarga di rumah pun inspirasi hidup buat saya. Semangat saya untuk bekerja, beribadah lebih baik lagi. Karena sudah jadi barang tentu, keluarga saya tidak akan bisa saya tuntun kalau tidak kepala rumah tangganya menjadi baik dulu. Oke, saya selalu berharap cuma bisa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Selalu berharap, berdoa kepada Allah bahwasanya saya itu bisa diberikan benar-benar. Kita tidak tahu nih, apakah istri saya ini yang sekarang yang ada di rumah ini memang betul-betul yang diberikan oleh Allah untuk sampai yaumil akhir nanti, maupun nanti di alam barzah nanti akan ketemu lagi, kita tidak tahu. Apakah saya pulang dari sini pun masih akan bertemu istri saya juga tidak tahu. Jadi yang sudah jadi barang tentu, pesan saya selalu kepada istri saya bahwasanya laki-laki yang hebat itu tidak sukses dan tidak jauh suksesnya itu dari doanya seorang istri yang ada di rumah. Masya Allah, indah sekali, luar biasa apa yang disampaikan rekan-rekan kita ini. Semoga apa yang didoakan, apa yang dicita-citakan, khususnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya, semoga doa-doa yang disampaikan tadi dijabah dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk AOC jilid yang sekarang ini. Kita membahas tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya dengan video ini semoga jemaah di Musola Darul Muttaqin ini semakin banyak. Amin. Ya, orang nggak cuma di sini yang tahu, orang di seluruh Indonesia, seluruh dunia juga tahu setelah kita siarkan. Dan juga video ini juga sebagai permohonan, mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat bisa nonton, kita tag juga sekalian. Mudah-mudahan bisa hadir di sini ya. Dan semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Anak Offshore Channel kali ini. Jangan lupa subscribe, terima kasih, dan like juga, jangan lupa share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.